Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang materi yang merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya di bab pernikahan, yaitu tentang hak dan kewajiban suami istri serta hikmah dari pernikahan. Nah, kenapa kalian perlu belajar materi ini? Karena materi ini merupakan sebuah ilmu sebagai bekal kalian nanti dalam mengarungi bahtera rumah tangga supaya kehidupan di keluarganya menjadi langgeng dan dalam keadaan sakinah, mawadah, dan warahmah. Karena masing-masing anggota keluarga mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Seperti contoh dalam gambar berikut ini, inilah contoh keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah, membimbing dan mendidik keluarga dengan penuh kasih sayang di antara sesamanya. Nah, dalam menjalani rumah tangga, tentu tidak akan semulus jalan tol. Pasti kerap kali terjadi pertengkaran dan perselisihan, karena masing-masing punya watak dan tabiat yang berbeda. Nah, sebagaimana kalian lihat dalam gambar tersebut, kalian bisa melihat seorang suami sedang memarahi istrinya dan seorang istri mengabaikannya. Dan yang sebelahnya lagi, seorang istri yang melawan terhadap perintah suami atau tidak taat terhadap suami. Dan jika masalah tersebut dibiarkan, akan menimbulkan masalah besar yang ujung-ujungnya menuju kehancuran yang diakhiri dengan perceraian. Dengan mengetahui dan menjalankan hak dan kewajiban suami istri dengan baik, tentu akan terhindar dari kehancuran rumah tangga dan keluarga menjadi damai dan tentram, dan tujuan dari suatu pernikahan akan tercapai. Nah, selanjutnya kita membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Ada kewajiban yang dilakukan bersama suami dan istri. Yang pertama yaitu memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Jadi, tugas memelihara dan mendidik anak itu bukan tugas perempuan saja atau istri saja, tetapi suami juga harus ikut bertanggung jawab. Yang kedua, berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan kerabat lainnya, baik dari suami atau dari istri. Ya, kadang ada yang suka berat sebelah, biasanya baik terhadap keluarga istri dan kurang baik terhadap keluarga suami. Nah, itu tidak boleh ya, kita harus sama-sama berbuat baik terhadap keluarga suami maupun keluarga istri. Yang ketiga, setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhannya dengan berusaha melakukan pergaulan secara bijaksana, rukun dan damai, dan harmonis. Jadi, jangan sampai ada suami istri yang istrinya misalkan keluyuran atau bergaul dengan lawan jenis yang lain di luar rumah. Nah, itu berarti tidak menjaga kesetiaan dalam rumah tangga yang akan mengakibatkan kehancuran dan kerusakan dalam rumah tangganya. Selanjutnya, yang keempat, saling membantu antar keduanya. Jadi, jika suami mempunyai tugas atau istri mempunyai tugas yang bisa dikerjakan, maka bantulah sebisa mungkin. Ya. Yang kelima, menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Jadi, lahiriah kita baik secara penampilan kita di depan suami atau suami juga di depan istri harus betul-betul bisa menumbuhkan rasa cinta kasih sayang kita di antara keduanya. Selanjutnya, kewajiban suami terhadap istri. Apa saja itu? Yang pertama, memimpin, memelihara, dan membimbing keluarga, lahir dan batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya. Seorang suami harus menjadi imam dalam keluarganya yang memberikan contoh suri tauladan bagi keluarganya dan mempunyai tugas yang berat sekali, yaitu untuk mendidik keluarganya baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Dan juga seorang suami itu harus menjaga dan melindungi keluarganya dari api neraka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang kedua, itu harus memberi nafkah
pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal. Jadi seorang suami itu harus berusaha untuk mencari nafkah yang halal dan memberikannya kepada keluarganya. Selanjutnya, bergaul dengan istri secara ma'ruf dan memperlakukan keluarganya, terutama suami dan istri bertanggung jawab sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Jadi jangan sampai terbalik, seorang istri menjadi suami, suami menjadi istri, dan kewajibannya sama juga. Seorang istri berkewajiban seperti suami dan suami berkewajiban seperti istri. Ya, jangan seperti demikian. Selanjutnya, memberikan kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sepanjang sesuai norma Islam, membantu tugas-tugas istri, serta tidak mempersulit kegiatan istri. Jadi harus membebaskan, jangan mengekang, selama itu tidak menyimpang dari koridor ajaran Islam. Berikutnya yaitu kewajiban istri terhadap suami. Apa saja itu? Yang pertama, taat kepada perintah suami. Dalam tanda kutip, ketaatan pada perintah suami selama tidak dalam maksiat. Sebagaimana sabda Rasulullah, la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah tabaraka wa ta'ala. Yang artinya, tidak ada ketaatan kepada seseorang dalam menderhakai Allah yang maha suci dan yang maha luhur. Selanjutnya, selalu menjaga diri dalam kehormatan keluarga, yaitu dengan menggunakan, ya kalau perempuan itu dengan menggunakan hijab, ya keluar rumah, tidak mempertontonkan auratnya kepada orang lain selain mahramnya. Kemudian bersyukur atas nafkah yang diterima dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak menampik nafkah yang diberikan oleh suami kita walaupun kecil, tetapi tetap harus menerima dengan lapang dada dan bersyukur. Keempat, membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Karena suami juga memerlukan bantuan kita dalam mengurus rumah tangga, maka kewajiban seorang istri itu membantunya sebaik mungkin dalam mengelola baik keuangan maupun mengatur rumah tangganya. Nah, sekarang hak suami dari istri. Apa saja itu? Yang pertama, selalu ditaati perintahnya. Itu suami mempunyai hak untuk mendapatkan ketaatan dari istrinya. Yang kedua, nafkah yang diterima dari suami digunakannya dengan sebaik-baiknya. Jadi, jikalau suami memberikan nafkah kepada istri itu harus menggunakannya dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, mendapatkan bantuan istri dalam mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Jadi, suami berhak untuk mendapatkan bantuan istri dalam memanage rumah tangga sebaik mungkin. Yang keempat, mengikuti tempat tinggal suami. Jadi istri itu harus mengikuti tempat tinggal suami dimanapun suami berada. Yang kelima, menjaga diri saat suami tidak ada. Jadi ketika suami tidak ada, maka istri mempunyai kewajiban untuk menjaga diri, tidak menerima tamu laki-laki yang bukan mahram ke dalam rumahnya sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas hak istri dari suami. Di antaranya adalah satu, mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin. Nafkah yang kita dapatkan itu harus dengan jalan yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berhak juga mendapatkan nafkah batin berupa pendidikan agama Islam. Selanjutnya, mendapatkan kasih sayang yang tulus dari suami. Ya, kasih sayang yang tulus dan tidak setengah-setengah dari suami. Selanjutnya, dihargai oleh suami. Setiap kita mempunyai ide atau mempunyai pendapat, kita harus tetap dihargai oleh suami. Yang keempat, mendapatkan tempat tinggal. Kita berhak memperoleh tempat tinggal baik yang layak maupun tidak layak, tetap kita mempunyai hak mendapatkan tempat tinggal dari suami. Selanjutnya, mengikuti tempat tinggal suami. Kita mempunyai hak untuk mengikuti tempat tinggal di mana suami kita berada. Ya, jangan dihalang-halangi, tidak bisa dihalangi oleh suami kita, karena kita mempunyai hak tempat tinggal dengan suami.
Selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah dari pernikahan. Apa itu hikmahnya? Yang pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Keempat, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Yang terakhir, terjalinnya silaturahim antara keluarga besar, pihak suami dan pihak istri. Di akhir pembelajaran ini, saya akan memberikan evaluasi dan silakan kalian ungkapkan pendapat kalian dengan didasari dalil-dalil yang dapat memperkuat pendapat kalian. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang nikah siri dan nikah kontrak? Ini mungkin pembahasannya dari bagian pertama video ini dan bagian kedua ini. Nah, jawabannya nanti kalian kirim baik lewat WA maupun lewat Classroom. Sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di video-video berikutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.